No, 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 What no, did you say? no, no, not losing, no, no, So you're still not but losing, no, the gap is closing, is it? no, not. Kami punya data dan bukti bahwa Bapak Joko Widodo, Sudah sangat terlambat statement itu. Ya, Bapak Joko Widodo adalah resmi menjadi kenapa membuat statement yang sangat-sangat minimalis atau sangat-sangat tidak mencerminkan kualitas UGM seperti itu? resmi menjadi lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Tapi Rektor UGM sekarang, Profesor Ova Emilia, itu sebenarnya sudah dipanggil oleh petinggi negara ini dan diberikan solusi ngaku saja. Ngaku saja untuk? Kalau ngaku saja, urusan selesai. Maksudnya apa ini? Ya ngaku saja, kalau dulu kan dia mengatakan. Sangat menohok tanggapan Roy Suryo tentang UGM klarifikasi terkait ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, ini sangat terlambat. Kami punya data dan bukti bahwa Bapak Joko Widodo adalah resmi menjadi lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Tapi sekelas Universitas Gadjah Mada, sekelas kampus yang besar gitu ya, kenapa membuat statement yang sangat-sangat minimalis atau sangat-sangat tidak mencerminkan kualitas UGM seperti itu? Satu ya, kenapa saya bilang gitu? Sudah sangat terlambat statement itu. Ya harusnya itu sudah diberikan. Jadi kalau dulu mungkin memberikan statement itu masih oke. Ini tuh bukti-bukti, fakta-fakta itu sudah berkembang luar biasa besar, luar biasa panjang. Dan kemudian ketika ini dilakukan di tengah-tengah statement-statement yang juga atau di tengah-tengah proses ya, lagi ada beberapa orang dikriminalisasi ya gara-gara yang ada pada ijazah yang disebut-sebut itu adalah ijazahnya Joko Widodo ya gitu, dan banyak sekali temuannya, dan itu sebenarnya dari dulu UGM itu ditunggu. Dan kenapa baru sekarang, itu satu. Yang kedua, kenapa kemudian formatnya itu format yang sangat klasikal, format yang sangat-sangat sederhana, hanya monolog ya gitu. Gitu, jadi meskipun kayaknya ada dialog, tetapi dialog itu benar-benar kelihatan kalau itu tuh sudah dipersiapkan baik pertanyaannya maupun jawabannya. Nah, harusnya ya, ini poin yang ketiga, kalau memang sudah itu terjadi sekarang dan sudah banyak fakta-fakta, data-data yang muncul, harusnya itu muncul dengan data-data juga gitu loh, dengan data-data juga, dan artinya untuk juga menjawab. Sangat terlalu mudah buat Roy Suryo untuk memberikan bantahan atas keaslian ijazah Jokowi seperti apa yang disampaikan oleh pihak UGM. Rektor UGM yang bicara. Oke, ya bagus. Saya wajib menjawab ya. Karena apa? Saya satu-satunya orang yang disebut dalam podcast itu ya, selain nama Joko Widodo. Jadi itu ada dua podcast ya, ada dua rekaman. Satu rekaman sepanjang 3 menit 55 detik. Kemudian satu lagi rekaman sepanjang 33 menit sekian. Yang rekaman sepanjang 33 menit sekian itu, di menit ke-31 lebih 7 detik nama saya disebut ya. Jadi saya harus menjawab. Jawaban saya sepele. Saya sangat menyayangkan sekelas Universitas Gadjah Mada membuat tayangan abal-abal semacam itu. Kenapa abal-abal? Satu, ya itu hanya naratif saja, nggak ada bukti satupun yang ditampilkan, nggak ada sama sekali. Jadi apakah masyarakat kemudian menjadi percaya? Justru tidak. Coba buktikan teman-teman, lihat pada kolom-kolom komentar di bawah dua tayangan itu. Mostly semuanya itu malah, maaf ya, malah menjelek-jelekan atau malah kemunikasian kepada UGM. Kalau saja itu ditampilkan dan sudah sangat terlambat seperti sekarang ini, harusnya tampilkan bukti dong, gitu. Minimal mereka bisa memisahkan dan memilah mana bukti yang sifatnya bukti untuk publik dan bukti untuk private, ya. Bahkan yang namanya ijazah dan kemudian skripsi itu adalah dokumen publik, ya. Itu ada di Undang-Undang Keterbukaan Publik nomor 14 tahun 2008. UGM salah membaca Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Kebetulan saya adalah orang yang menyusun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu. Saya juga yang menerangkan naskah akademiknya. Jelas betul di pasal 18 ayat 2. Dokumen yang sifatnya publik itu harus dibuka. Artinya dokumen yang pernah digunakan oleh orang yang menduduki jabatan publik. Joko Widodo adalah orang yang pernah menduduki jabatan publik. Jadi jelas betul. Bahkan itu bertentangan ya. Sesama UGM sendiri bertentangan dengan tayangan, maaf nih saya sebut ya. Ada Kompas nggak? Nah, dari Kompas, wartawan Kompas bagus banget. Ada wartawan Kompas namanya Fabian Januarius Quadro dari Jogja. Ya, itu mewawancarai Mas Sigit Sunarta, Dekan Fakultas Kehutanan. Itu Pak Sigit Sunarta menunjukkan ijazah fotokopinya Jokowi. Bahkan menunjukkan ijazah fotokopinya Pak almarhum. Itu benar. Gitu loh, karena itu sifatnya publik. Publik harus ditunjukkan, skripsi juga harus dibuka. Jangan kemudian skripsi harus disita. Kemarin tuh nggak ada skripsi, nggak ada ijazah. Jadi malah membuat publik makin nggak percaya kepada UGM. Terus yang penting lagi, pada menit ketiga ya lebih 11 detik pusaran ini, UGM seharusnya sampaikan saja
data-datanya. Kalau memang data-data itu ada, tampilkan. Jangan kemudian hanya naratif. Jadi kemarin tuh statementnya UGM itu satu udah terlambat, dua hanya naratif, tidak ada nilainya sama sekali. Secara hukum sangat disayangkan, dan saya pun selaku lulusan dari UGM, ya saya bilang lulusan ya, bukan hanya alumni. Karena kalau alumni itu sekarang definisinya udah berubah. Tahun 2014 ya, dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga keagama, alumni itu orang belum tentu lulus. Masuk UGM sehari aja bisa jadi alumni. Jadi saya nggak pakai istilah alumni lagi bagi saya. Lulusan UGM, saya sangat menyayangkan tayangan UGM itu. Benar-benar tidak berkualitas. Bahkan menurut salah seorang wartawan senior, ya namanya Pak Lukas Suwarto, itu ketua AJI ya, Aliansi Jurnalis Independen, itu nggak ada bedanya dengan humas kecamatan ya dalam rangka membuat tayangan. UGM harusnya tidak seperti itu. UGM harus jelas detail, apalagi udah terlambat, apalagi udah banyak contoh. Kan bisa menampilkan ijazah kayak apa, KHS apa, KNS kayak apa. Gitu ya. Oke? Ova Emilia atau pihak UGM dinilai telah klarifikasi sepihak. Rektor UGM sekarang, Profesor Ova Emilia, itu sebenarnya sudah dipanggil oleh petinggi negara ini dan diberikan solusi ngaku saja. Ngaku saja untuk? Kalau ngaku saja, urusan selesai. Maksudnya apa ini? Ya ngaku saja. Kalau dulu kan dia mengatakan, saya meyakini. UGM itu bukan universitas keyakinan. UGM tuh pasti, jadi harus ngaku saja. Maksudnya ada, ini perlu dikirkan, petinggi negara saat ini yang meminta agar rektor UGM jujur. Dan dalam waktu dekat, karena UGM itu kan di bawah wali amanah. Ya. Ada nanti beberapa senior dari Jogja, ya, termasuk Prof. Sofyan Effendi, Pak Tiasno Sudarto, itu akan ketemu dengan Ngarso Dalem, dan Ngarso Dalem juga akan Sri Sultan akan membuat sabdanya untuk ini. Beberapa hari ke depan. Insya Allah, kita tunggu saja.